Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Saudaraku sidang Jumat rahimakumullah. Saya Bakhtiar Nasir dari Jakarta sangat berbahagia sekali berada di tengah-tengah jamaah sekalian, lebih khusus lagi di bumi Aceh yang sudah Allah tolong dengan bukan cuma memenangkan umat Islam di sini, tetapi juga memberikan futuhat, fatah, tamkin, memberikan kekuasaan untuk bisa menegakkan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tema khutbah pada kesempatan yang berbahagia ini adalah mensyukuri nikmat Islam. Saya kutip di dalam surah Al-An'am ayat 125. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Faman yuridillahu an yahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam. Barang siapa yang Allah menghendaki akan memberikan kepadanya petunjuk, niscaya dia melapangkan dadanya untuk berislam, memudahkan baginya menjalankan syariat Islam. Di ayat ini, di penggalan awal dijelaskan bahwa tanda-tanda orang yang sudah mendapat petunjuk, dan yang kedua, alamus sa'adah, tanda-tanda orang yang berbahagia adalah yashrah sadrahu, kalau sudah dilapangkan dadanya. Untuk apa? Lil Islam, untuk mudah menjalankan syariat Islam, untuk mudah menegakkan di mana bumi dipijak, menegakkan agama Islam. Tentu dengan semua fasilitas yang sudah Allah berikan di bumi Aceh ini, harusnya kita bersyukur lebih banyak lagi dalam melakukan ketaatan dan lebih sungguh-sungguh lagi menegakkan agama Allah di dalam diri kita, di keluarga, di masyarakat, dan dalam rangka berbangsa dan bernegara. Jadi tandanya orang Aceh ini bersyukur atau tidak, ya, saya garis bawahi di sini, sebab saya baru saja kemarin menghadiri beberapa pertemuan umat Islam di Jakarta. Betapa sulitnya menegakkan syariah. Saya pikir kalau harus mensyariahkan di Jakarta seperti apa yang sudah terjadi di Aceh, mungkin butuh korban lebih banyak dari Mesir. Kalau Mesir butuh nyawa 6.000 sekarang lebih, dan sekitar 140.000 lebih yang luka-luka, maka saya ingin katakan umat Islam di Aceh harusnya bersyukur. Dan cara bersyukur yang paling baik adalah seperti Rasulullah SAW yang tawarrah muqaddamah, yang sudah bengkak kedua mata kakinya, lalu ditanya oleh Aisyah, bukankah sudah diampunkan dosamu yang lalu dan sudah diampunkan pula dosamu yang akan datang? Apa jawab Rasulullah SAW? Afala akuna abdan syakura. Bersyukurnya Rasulullah SAW kalau memang sudah diampunkan dosa-dosanya, berarti dia memperbanyak ketaatan. Sungguh umat Islam di Aceh mudah-mudahan
lebih banyak lagi bersyukurnya dengan semua fasilitas yang sudah diberikan ini. Saya sebutkan tadi bahwa indikator kita termasuk orang yang bersyukur terhadap nikmat itu adalah ketika mudah bagi kita menjalankan syariat Islam. Tentu mulai dari hal yang sederhana. Al-Muslim man salim al-muslimuna min lisanihi wa yadihi. Ciri-ciri orang Islam itu sederhana. Selain di dalam hadis lain, ciri-ciri orang Islam itu adalah memberi makan kepada orang yang dikenal dan yang tidak dikenal. Tapi dari hadis yang saya bacakan tadi, ciri-ciri orang Islam adalah ketika sesama Muslim selamat dari celaan lidahnya, selamat dari pukulan, kesakitan tangannya. Itu sesama Muslim. Man huwal mu'min? Al-mu'minu man amina an-nas irduhum wa amwaluhum. Seorang mukmin sejati itu adalah kalau orang lain aman dari gangguan dia. Apanya yang aman? Kehormatannya dan hartanya. Itu ciri orang beriman. Kalau sudah bisa membuat orang lain tenang dari gangguannya, terutama gangguan kehormatan dan gangguan hartanya. Ini ciri-ciri orang yang memang sudah mendapatkan hidayah. Ini ciri-ciri atau alamat sa'adah orang yang sudah mendapatkan kebahagiaan Islam di dalam dirinya. Sebaliknya, wa man yurid ayyudillahu yaj'al sadrahu dayyqan harajan ka'annama yas'adu fis sama'. Sekarang tanda-tanda orang yang syaqiyun, orang yang sengsara. Tanda-tanda orang yang belum dapat hidayah. Seperti apa? Kalau dijelaskan kepadanya tentang Islam, seperti sesak dadanya. Sesak seperti orang yang menuju ketinggian ruang hampa udara, kekurangan oksigen. Anda pernah melihat di rumah sakit sudah pakai masker oksigen dan dihubungkan ke tabung oksigen, tapi masih susah bernafas. Padahal dia berada di sebuah lingkungan yang tidak hampa udara, karena memang Allah takdirkan dia tidak bisa dan tidak ditakdirkan bisa untuk bisa menghirup oksigen yang gratis yang selama ini sudah diatur atas izin Allah Azza wa Jalla. Begitulah perumpamaan orang-orang yang tidak ditakdirkan mendapatkan hidayah dan ditakdirkan menjadi orang yang sengsara. Tidak ringan menjalankan agamanya, tidak tertarik untuk menegakkan nilai-nilai agamanya. Lihat, saya ingin ambil contoh misalnya Tariq bin Ziyad. Awalnya Tariq bin Ziyad hanya seorang budak, seperti Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah, budak hitam yang pada akhirnya dia orang yang pertama yang ditunjuk Rasulullah SAW untuk naik ke atas Ka'bah dan memandangkan azan ke saat dia Mekah Raya. Adalah Tariq bin Ziyad dari Maroko melintasi Selat Gibraltar menuju daratan Eropa Timur, persisnya di Spanyol, persisnya di Almeria kalau sekarang ini, sampai ke Madrid, membangun yang namanya Madinah Az-Zahra. Saudara-saudara, Anda, kata Umar bin Khattab, hanya akan jadi orang mulia jika Anda bangga dengan Islam. Saya Bakhtiar Nasir datang ke sini. Tidak ada rasa yang paling membanggakan untuk saya sampaikan kecuali menyampaikan al-Islam. Dan saya ingin mengajak, tidak ada kematian yang paling hebat kecuali ketika nyawa disatu dan kita mati bersama Islam. Apa kata Umar bin Khattab? Yang bisa melahirkan manusia hebat seperti Tariq bin Ziyad nanti belakangnya. Nahnu qaumun a'azzana Allah bil Islam. Fa idza batawna al-'izzata bi ghairihi adallana Allah. Kami adalah kaum yang sudah dimuliakan Allah dan al-Islam. Al-Faruq yang memimpin sepertiga dunia dan tidak ada lagi pemimpin di muka bumi ini selepas Al-Faruq dalam memimpin
memimpin dunia. Dengan apa Al-Faruq bisa hebat? Nahnu qaumun a'azzana Allah bil Islam. Kami menjadi terhormat, mulia, memimpin dunia karena Islam yang kami bawa. Dan saya pikir bumi Aceh adalah pintu gerbang Islam Nusantara, sehingga dia mendapat kemuliaan dari Allah Azza wa Jalla. Namun sebaliknya, jika masyarakat Aceh tidak mensyukuri dua fasilitas an-nasr, pertolongan yang Allah sedang menangkan kepada Anda, dan yang kedua tamkin, diberikan kebebasan kepada Anda untuk menegakkan syariat, kalau tidak disyukuri, maka Anda akan seperti orang yang ada oksigen, ada masker oksigen di hidung Anda, tapi Anda menjelang kematian tidak bisa bernafas. Faidah tawaidah izzah bi ghairihi adallana Allah. Kalau kami mencari kemuliaan selain kemuliaan Islam, maka Allah pasti akan hinakan kami. Ada orang yang ada di kepalanya ketika melakukan futuhat, penaklukan sampai ke Eropa, cuma satu yang ditegakkan, bukan partainya, bukan ormasnya, bukan kelompoknya, bukan pribadinya, tetapi Al-Islam. Di masa itu seluruh jalan-jalan di Spanyol terang cahaya waktu. Pada masa yang sama, ketika terang benderang cahaya waktu terjadi di Spanyol, di London, kalau turun hujan sedikit, semata kaki 10 jam di London itu becek dan banjir. Dengan Islam kita dicayakan. Dan Anda lihat, di mana ada orang Islam tegakkan Islam, di situ sumber daya alam-alamnya pasti Allah kayakan. Tapi sebaliknya, ketika kita sudah jauh dari Islam, ya ja'al sadrahu dhayyiqan harajan ka'annama yas'adu fis sama. Kalau kita sudah mulai meninggalkan Islam, saat akan sesat dadanya, akan hilang sumber-sumber daya alam, akan Allah cabut ketentraman darinya, dan Allah akan siksa pertama kali dengan adalah pertentangan di antara kamu, dan kamu akan saling melukai hati satu sama lain. Alhamdulillah. Saya di sini masih banyak mahasiswa baru dengan selengkapnya. Back to Islam menjadi tanggung jawab kalian semua, wahai mahasiswa-mahasiswa baru, dan di pundak kalianlah, wahai para pemuda, membangkitkan kembali kejayaan Aceh yang pernah menjadi fajrul Islam bagi Nusantara ini. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dzikril hakim, wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ila yaumil wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Saya ingin sampaikan satu quote kesimpulan hikmah dari ayat 125 surah Al-Imran tadi. Saya bacakan dulu kelengkapan ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kadzalika yaj'alullahu rijza 'alal ladzina la yu'minun. Begitulah Allah menimpakan siksa kehinaan kepada orang-orang yang tidak beriman. Siksa kehinaan adalah orang yang tidak tadinya sudah diberikan cahaya Islam di dalam hatinya, kemudian dia lepaskan. Begini ayat ini menjelaskan perbedaan qalbu manusia dengan bicara, dengan sebuah tempat. Kalau saya punya ember, lalu saya penuhi pasir, apakah masih ada benda lain yang bisa saya masukkan? Bisa. Apa itu? Air. Setelah yang paling akhir saya masukkan air, apakah saya masih bisa memasukkan benda lain ke dalam bejana ini? Tidak. Itu sifat sebuah bejana. Jika dipenuhi benda, maka dia akan penuh tertutup. Bedanya dengan qalbu kita. Qalbu Anda dan qalbu saya
semakin dimasukkan al Islam semakin lapang. Seperti memori, semakin Islam memasukkan ke dalamnya seperti kotak ram memorimu. Itu dada kita. Semakin kita masukkan keyakinan iman, tauhid, syariat, maka akan semakin lapang. Kenapa Eropa bisa jaya? Karena cara berpikir seorang budak awalnya seperti Tariq bin Ziyad, yang walaupun pada akhirnya dia tidak mendapatkan kekuasaan yang panjang, cuma satu di dalam benaknya, al-Islam. Di mana pun dipijak, di situ Izzatul Islam dia tegakkan. Selama itu yang kita lakukan dalam hidup, wahai anak-anak, wahai anak mudaku, kalian akan menjadi orang yang berbahagia dunia akhirat, dan kalian akan menjadi orang besar. Belum ada orang hebat Nusantara seperti orang Aceh yang sudah bisa lakukan diplomasi internasional sampai ke Turki Ottoman. Belum ada di Nusantara. Sehebat orang Aceh yang kesatriaannya membuat amunisi dan hartanya orang Belanda habis untuk melawan para kesatria Aceh. Kenapa? Karena ada al-Islam di dalam hatinya. Dengan itu Allah tolong mereka. Idza jaa nasrullah, inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi. Jangan mengaku Muhammad kau malas berselawat 10 kali di awal pagi. Kau yakin menjadi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai umat Islam adalah berselawat kepadanya di awal pagi. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad wa 'ala sahabati ajma'in, Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali. Saya menyebutkan nama 4 sahabat ini karena tidak akan pernah terjadi persatuan Islam sama ada yang masih mengkafirkan sahabat Nabi. Tidak akan pernah bisa bangkit kejayaan Islam. Wa ala tabi'in wa tabi'in tabi'in lahum bi ihsan ila yaumiddin warhamna ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Para sahabat adalah orang yang dipilih Allah untuk mendampingi Nabi menegakkan al-Islam. Warhamna ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadhiyal hajat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin, Allahumma a'izzal islam wal muslimin, Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal musyrikin a'da'aka a'da'ad-din. Allahumma ansur ikhwanana fi Mesir, Allahumma ansur ikhwanana fi Suriah, Allahumma ansur ikhwanana fi Gaza, Allahumma ansur ikhwanana fi Palestin, Allahumma ansur ikhwanana fi biqa'il alam, Allahumma ansur al-mujahidin, Allahumma ansur al-mujahidin fi kulli makan, Allahumma shrah sudurana lil Islam, Allahumma shrah sudurana lil Islam, Allahumma shrah sudurana lil Islam, Allahumma amitna ala al-Islam, Allahumma amitna ala al-Islam, Allahumma ashhad Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rashada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi. يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.